Ya, mana kameranya nih kita? Gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Siapa ketua kelasnya nih, Pak? Pak Ferry, ketua kelasnya siapa ya? Halo, siapa lagi? Pak Fidel, Karimata. Ya, halo Pak. Ya, Pak Fidel, nggak bisa on kamera juga? Bisa. Kita mau coba mulai, tadi sudah pelajarin. Oke. Fidel Ibrahim. Ya. Maaf gelap Pak ya. Ya, Rida Fitriani. Hadir Pak. Ya, baik. Bisakah nomor mahasiswanya, NIM-nya di belakang ditulis di dalam ininya biar saya tahu, biar bisa Pak, tunggu sebentar Pak ya. Ada Bapak. Yuk coba. Pak Ferry walaupun nggak on kamera bisa. Ya, Karimata on kameranya nggak bisa. Iya Kak. Pak. Oke, sebentar ya. Saya coba share juga. Nggak apa-apa, 2 angka terakhir atau lengkap juga dia, cuma namanya nggak usah panjang, apa itu seperti gitu juga bagus tuh. Sudah si Rida sama Fidel juga oke. Lia, siarkan Lia. Saya dibantu asisten ini. Nah, apa nih? Ya. Rida, kamu bisa suaranya sama Fidel karena kalian yang muncul di on kameranya. Jadi saya pengen sama TikTok sama Rida dan Fidel. Bisa Pak. Kamu asik tuh pakai baju sudah sasirangan ya? Baik. Siap. Tadi sempat doa sudah belum? Belum ya? Untuk baik, mata kuliah kita belum Pak. Baik, Fidel, pimpin doa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Ya, doa selesai. Baik, terima kasih. Rida, kamu suaranya dibuka aja, Rida. Tanggung sudah on kamera, langsung kita TikTok aja. Ya, baik, Pak. Saya mengajar ini lanjutan dari Pak apa? Ayo, ingat Pak Rudi. Fidel, Pak Rudi siapa? Dosen sebelumnya Pak. Ya, siapa namanya? Pak Rudi Habibi Pak. Waduh, mantap. Pak Rudi Habibi. Dia baru ingat. Apa yang sudah bisa kamu ketahui, Rida, tentang perindustrian? Rida? Masih mau mempelajari sih, Pak. Ya, apa yang soalnya kamu dapat? Dari Pak Rudi itu nggak ada contoh materi seperti yang Bapak kasihkan ini. Jadi lebih ke sharing aja sih, Pak. Baik, oke. Baik, apa yang kamu dapat sharingnya, yang kamu ingat? Apa ya, Pak ya? Nah, Rida ini kan ingat lagi, Pak Rudi Habibi memang orangnya cakep. Jadi lalu terlihat mukanya aja sudah ingat lagi sudah pelajarannya. Ya, baik Rida sama Fidel, saya senang kita coba ya. Pernah ikut pelajaran saya? Kayaknya belum pernah kan? Belum pernah, Pak. Fidel juga? Belum. Baik. Saya ngajar juga hukum pajak.
Nanti kita bisa ketemu hukum pajak ya. Saya sama Ibu Ayu. Kalau hukum perindustrian saya sama Pak Rudi Habibie. Ya, baik. Sekarang kita lanjutin dulu. Saya lanjutkan, sebenarnya babnya saya ada. Jadi saya melanjutkan. Jadi beda dengan Pak Rudi. Sama bukunya sama, bahan-bahan bukunya sama, tapi saya kelanjutannya saya di bab 5. Kalau Pak Rudi Habibie sampai bab 4, saya di bab 5. Baik, next lagi lihat. Iya, next lagi lihat. Iya. Boleh, Rida baca dulu sedikit. Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri. 1. Pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan industri nasional harus didukung dengan tenaga kerja industri yang terdiri dari A. Tenaga teknis dan B. Tenaga manajerial. Cukup. Ya, nggak usah dibaca banyak ya. Nanti ini akan di-share sama asisten saya Lia. Nanti Lia akan kasihkan ke Rida. Rida, nanti kamu nomor HP-nya kamu kasih aja di chat ini supaya nanti dicatat sama Lia ya. Nanti bisa di-share ya. Baik, Rida, tadi kamu sudah baca pembangunan tenaga kerja industri, lalu di situ disebutkan dengan tenaga kerjanya, yaitu bagai teknis dan manajerial ya. Nanti dibacain teknis itu apa, manajerial itu apa. Baik, next lagi Lia. Rida, bacain. Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri. 2. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan sertifikasi kompetensi. A. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. SKKKNI disusun berdasarkan kebutuhan industri yang paling sedikit memuat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja. SKKNI diusulkan oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan untuk ditetapkan. Cukup. B. Rida, tolong bacain lagi. B. Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas tenaga kerja industri sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja, serta dilaksanakan untuk mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Cukup. Jadi di standarnya itu harus ada standar kompetensinya, makanya disebut SKKNI. Lalu ada sertifikasi untuk kompetensinya. Ulang lagi lihat ke belakang tadi lihat. Ya. Tadi ingat ini adalah pembangunan tenaga kerja industri ya. Nomor 1 itu pembangunan tenaga kerja. Jadi ada teknis, ada manajerial. Terus yang kedua tadi lihat, next lagi. Next, ya. Ini standarnya, ya. Standarnya itu ada SKKNI sama sertifikasi kompetensi. Di pos komandan ada. Nomor 3, kita baca lagi. Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultasi industri. Penggunaan tenaga kerja industri dan konsultasi industri. Tenaga kerja industri yang digunakan oleh perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri meliputi Pasal 14 PP 41/2015. Tenaga kerja industri nasional dan atau B. Tenaga kerja industri asing. Cukup. Jadi macam-macam ya. Nanti ada tenaga kerja industri ini apa aja gitu ya. Ada yang tenaga ahli, terus ada yang untuk membantu saran, permasalahan, terus ada juga yang tenaga kerja industri yang digunakan untuk industri aja atau perusahaan kawasan industri, dan yang adalah konsultan industri paling sedikit harus memenuhi kualifikasi. Jadi tenaga kerjanya atau konsultannya ya. Next lagi lihat.
tenaga kerja atau konsultan industri ya. Terus next lagi. Silakan Rida baca. Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam. 1. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien paling sedikit dilakukan melalui A. Penghematan, B. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan C. Optimasi kinerja proses produksi. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui A. Pengurangan limbah, B. Penggunaan kembali, C. Pengolahan kembali, D. Pemulihan. Rencana pemanfaatan sumber daya alam paling sedikit memuat A. Ruang lingkup pemanfaatan, B. Prinsip pemanfaatan, C. Metodologi pemanfaatan, dan D. Teknologi dari pemanfaatan. Jadi intinya Rida, kalau kita baca ini, kita nggak mungkin ingat semua, tapi minimal satu yang kita ingat, yaitu masalahnya sekarang memanfaatkannya sumber daya alam atau SDA itu bagaimana kita sebagai orang hukum yang mengerti, oh ini sudah diatur di peraturan pemerintah. Nomor berapa tadi? Masih ingat, Fidel, nomor berapa? 41 atau 14? Coba lihat. 41. Nah, 14, Pak. Coba kasih lihat lagi, lihat. PP 41 nomor 2015, Pak. Nah, coba lihat lagi. Nah, PP 41. Nomor 41. Nah, jadi PP itu peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2015. Next lagi lihat. PP 41 ya, itu diatur situ. Next lagi lihat. Next lagi lihat. Nah, jadi yang tadi ada limbah-limbah ya, atau limbah. Lalu ada juga jaminan kesediaan dan penyaluran sumber daya alam. Jadi harus ada ya penelitiannya, sebagainya lah ya. Ini memang industri berat, banyak sekali yang harus diatur. Dari limbahnya, kan industri gitu kan. Kemarin waktu, ingat nggak sharing-sharingnya Pak Rudi Habibie. Jadi ada ya namanya industri, ya macam-macam ya, limbahnya dan sebagainya. Jadi harus dikelola. Next lagi lihat. Apakah menurut Fidel, apakah sumber daya alam ini boleh diekspor? Boleh diekspor, tapi dengan syarat, dengan aturan. Misalnya batu bara, boleh nggak diekspor? Batu, tapi harus diolah dengan pakai misalnya smelter. Nah, itu salah satunya. Sekarang ada lagi minyak kelapa sawit. Boleh nggak diekspor? Tidak diekspor. Nggak boleh lagi diekspor. Nggak boleh lagi, sudah ditutup. Bahkan yang sudah jadi, baik curah, apalagi ya curah ya. Jadi, itu ekspor sumber daya alam juga. Selain yang penambangan seperti batu bara, biji besi, nggak ada lagi. Sekarang sudah minyak ya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk ekspor sumber daya alam. Next lagi, kita kaya dengan sumber daya alam Indonesia itu. Terus harus ada yang namanya teknologi. Ya, next lagi dia. Nah, coba baca ya. Pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri. 1. Kewajiban alih teknologi dalam rangka pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci. Pengadaan teknologi industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan atau akuisisi teknologi. Dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat dapat melakukan pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci.
materi perencanaan pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci ini paling sedikit mencakup A. Alasan pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci, dan B. Ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu alih teknologi yang dilakukan oleh penyedia teknologi. Baik, Rida, kamu tugas ya. Coba apa yang dimaksud pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci. Lia, tolong dicatatkan Lia tugasnya Rida ya. Kalau sudah ngerjakan tugas itu sudah nanti bisa nilainya bagus lah ya karena sudah tugas. Nanti Vida belum lagi ya. Baik, Lia, next lagi Lia. Tuliskan ya Lia ya, Rida tugasnya. Silahkan Fidel. Pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri. 2. Penjamin risiko atas pemanfaatan teknologi industri. Penjamin risiko atas pemanfaatan teknologi industri sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam rangka Pasal 35 PP 41/2015. A. Memperkuat daya saing industri nasional. B. Pelestarian fungsi lingkungan. Cukup. Oke. Jadi jangan sampai nanti kita kalah ya. Makanya daya saing industri nasional, apalagi nanti internasional. Dan juga bukan hanya bisa untuk untuk bersaing ya, tapi juga harus melestarikan fungsi lingkungan, itu maksudnya industri itu. Ya, next lagi Lia. Tadi kan sudah dibaca-baca juga, sudah di-share ya nih ya. Nah, ya. Silakan next lagi Lia untuk administratif. Silakan Rida baca. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Setiap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri menggunakan tenaga kerja industri yang tidak memenuhi SKKNI dikenai sanksi administratif berupa Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015. A. Peringatan tertulis. B. Penutupan sementara. C. Pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri. Cukup. Ya. Jadi ingat ya, biasanya ada sanksi administratifnya. Kalau menyalahin, maka akan diberikan peringatan. Peringatan itu bisa tertulis, penutupan sementara sama pencabutan izin. Ya. Ya, next lagi Lia. Aku masih punya waktu berapa? Ya. Masih punya waktu aku lagi kah? Sudah habis, Pak. Kalau waktunya sisa 12 menitan. Sisa 12 menit lagi aku ya? Iya. Masih punya waktu lagi. Baik. Next lagi, Lia. Sudah habis, Pak. Oh, sudah habis kah aku? Baik. Kalau gitu nanti saya lanjutin. Mudah-mudahan saya bisa tepat waktu karena tadi saya ngajar S2 sebentar karena terbentur. Ternyata mengajar S2-nya saya terlambat gara-gara yang pengajar S2-nya terlambat juga, jadi saya ikut-ikut jadi terlambat. Ya mudah-mudahan nanti punya waktu yang cukup panjang, terus intinya dapat ya belajar ini. Ya, Fidel, Rida, saya terima kasih. Yang lain masih belum on kamera, saya harapkan nanti ada kesempatan di lain kesempatan bisa on kamera. Izin Bapak. Ya, nomor untuk 63 Pak. Untuk tugas tadi Pak, tadi kan ulun diberi tugas tentang pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci itu maksudnya dicarikan. Nggak apa-apa. Nanti Ini Pak. Nanti kirim tugasnya ke tempat asisten saya. Itu dicarikan artinya kayak gitu Kak Pak? Ya, apa itu walaupun cuma selembar ya. Siap Bapak. Jadi nggak usah di print di tempat ini, kamu boleh pakai soft copy aja, kirim aja, ya. Siap Bapak. Baik, itu ada nomornya, sudah catat? Siap, sudah Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang siapa nih yang bisa selain Fidel bisa bantu doa? Dia tolong dicatatin, absennya sudah tahu ya. Siapa ketua kelasnya, Rida?
Selama ini belum ada sih, Pak. Oke. Kalau gitu Rida aja sudah baik ketua kelas dulu sementara ya. Ya, Pak. Ya, tolong nih yang semua yang hadir dicatat dan kasih tahu di WA group bahwa kalau bisa ada nomor NIM-nya ya. Nomor induk mahasiswanya seperti yang kamu contoh ini. Sekarang tolong difotoin dulu ya. Kalau bisa on kamera ya, supaya bisa kelihatan mukanya. Ada yang di mobil ya, Nur Sahna. Iya, Pak. Ya, Lisna yang bangun guring ya nih. Lisna nih pernah belajar dengan saya kah? Lisna Mariatun, mana anunya, suaranya? Hukum pajak, Pak. Nah, ya kalau ketahuan sudah nih, namanya aku ingat, terus muhanya melihatnya ingat. Yang lainnya, beluman seangkatan mana siapa lagi? Yang lainnya belum pernah sama saya. Ya, silakan foto lihat. Erwin. Sudah, Pak. Belum pernah. Kalau Lisna aku ingat sudah mukanya Lisna namanya, makanya aku ingat. Pak Ferry ya, Pak Ferry ini pernah dari Burma nih. Ferry-nya ingat, Burmanya nggak ingat. Baik, nanti nggak gitu. Ya, Vida, kamu pimpin lagi doa, Vida. Vida, pimpin doa ya. Ya, ini. Untuk pembelajaran ini sekian dulu sampai di sini. Mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga nanti yang pertemuan kedua kalian bisa dapat sudah ya apa yang mau disampaikan di pelajaran hukum perindustrian ya. Saya nggak mau kalian nggak dapat apa-apa ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Lisna, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya sudah foto ya.